Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 9 April 2021 diambil dari kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23 dengan judul perikop Mimpi Nebukadnezar. Sebelum bersama kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang memberkati kami, yang memberi kami kesempatan dan waktu bagi kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada hari ini, kami boleh dibangunkan dengan kehidupan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersama merenungkan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Sebab itu, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, untuk memampukan dan menaringkan kami, sehingga ketika firman ini boleh kami renungkan, kami boleh mengerti, boleh memahaminya dengan baik, dan mampu kami praktekkan dalam keseharian hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Saudaraku, saya akan membaca firman Tuhan hari ini, Daniel pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23, di bawah judul perikop Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu, hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa tidaklah Saya ulangi,
mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyikapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya." Ayat yang terakhir, "Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit, tentu ada begitu banyak perkara, tantangan, bahkan rintangan yang harus kita hadapi. Untuk menghadapi segala peristiwa sulit yang terjadi dalam hidup kita, tentu kita akan mencari cara, mencari jalan keluar agar kita bisa melewati masa-masa sulit, melewati setiap pergumulan dalam hidup kita. Dan salah satu cara yang mampu menolong kita dengan cara berdoa dan meminta kuasa Tuhan atas hidup kita. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, dari kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23 ini, kita melihat bahwa ada situasi sulit yang sedang dialami oleh umatnya pada saat itu, di mana akan ada ancaman hukum mati untuk para cendekiawan, karena tidak mampu menceritakan, menafsirkan tentang mimpi seorang raja Nebukadnezar. Ancaman yang diberikan Nebukadnezar tentu dengan jelas meresahkan hati umat pada saat itu, terlebih meresahkan hati Daniel. Sehingga dengan hal yang demikian, Daniel berusaha melakukan segala sesuatu. Jika ia tidak bertindak, maka bukan hanya dia, tetapi ketiga teman, saudara, dan seluruh cendekiawan di Babel terancam hukum mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melihat hal yang demikian, Daniel tidak tinggal diam atas peristiwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam keseharian hidupnya, ia berusaha, ia berdoa, mencari tahu bagaimana cara dan solusi menghadapi menafsir mimpi seorang Nebukadnezar dengan mengeluarkan perintah hukum mati atas hidup mereka. Saudaraku di mana saja berada, setelah Daniel memahami dan mampu menafsirkan setiap peristiwa yang terjadi, Daniel tahu bahwa satu-satunya cara dan jalan keluar menghadapi perintah raja tersebut ialah dengan bersandar kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua kita dapat melihat apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang berilmu, oleh ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim adalah mungkin dilakukan oleh Allah Israel.
Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kita gumuli. Segala sesuatu yang menjadi keperluan dalam hidup kita. Dengan keyakinan imannya, Daniel percaya bahwa mimpi Raja Nebukadnezar berasal dari Allah, dan karena itu hanya dapat diatasi oleh Allah itu sendiri. Artinya bahwa dari apa yang dialami oleh Daniel melewati mimpi seorang Nebukadnezar ini, kita diingatkan kembali bahwa dalam situasi sulit yang tidak dapat diatasi dengan pikir kita secara manusia, iman keempat hambanya semakin bertumbuh dan bertumbuh dengan kuat. Tidak ada cara dan jalan yang dapat mereka lakukan dalam menghadapi Raja Nebukadnezar selain bersandar kepada Allah, memohon belas kasihan Allah atas pergumulan dan tantangan hidup mereka. Dalam setiap peristiwa yang mereka hadapi, mereka selalu menyerahkannya dalam doa dan pengharapan, sehingga doa mereka didengar, dijawab oleh Tuhan. Allah menyikapkan mimpi Raja Nebukadnezar, dan Allah menyampaikan makna mimpi itu atas kehidupan Daniel. Dan dengan melihat hal yang demikian terjadi adanya, tentu dengan hal yang demikian Daniel menyerahkan seluruh kehidupannya, memuji Allah atas hikmatnya. Saudaraku yang terkasih, dari kegundahan dan keresahan yang dialami oleh Daniel bersama ketiga saudaranya, kita menyadari bahwa dalam situasi dan keadaan apapun, Allah selalu mengulurkan tangannya atas kehidupan kita. Situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Daniel memperlihatkan kepada saya dan saudara semua bahwa karya Allah sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Meskipun Daniel bersama teman-temannya berada di pembuangan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Di sisi lain, peristiwa ini memperlihatkan bahwa ahli sihir, ahli jampi tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan atas masalah yang tidak terlihat. Namun apa yang tidak mungkin bagi manusia, di luar pemikiran manusia, adalah mungkin bagi Allah. Karena hanya Allah lah yang sanggup menyikapkan segala rahasia dan misteri dalam hidup ini. Maka tak ada kata lain bagi kita selain bergantung kepada Tuhan dari setiap masalah hidup yang kita hadapi. Tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan selain bersandar kepada Tuhan untuk memecahkan setiap permasalahan dalam hidup kita. Artinya, melewati peristiwa mimpi Raja Nebukadnezar ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga Allah yang istimewa itu memberikan kuasa dan janjinya yang abadi untuk mewujudkan kehendaknya atas kehidupan kita yang percaya, yang berserah penuh atas hidupnya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau sumber segala yang hidup dalam hidup kami, yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa siap melawat menopang kehidupan kami setiap detik dan waktu yang kami jalani. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami perlindungan dalam kami menghadapi setiap situasi dan kondisi dalam hidup ini. Sebagaimana Engkau memberikan perlindungan atas kehidupan Daniel bersama saudaranya, hal yang sama pun akan Engkau berikan dalam hidup kami. Dengan keberanian yang telah ditunjukkan bagi kami bersama dalam firman yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Berikan kami hati seorang hamba
yang selalu menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami hanya kepada Tuhan, agar dengan demikian kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di calon jemaat Bukit Nyumbung. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap usaha bahkan pekerjaan mereka. Biarlah setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan senantiasa bisa dipergunakan dengan baik. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan yang ada di calon jemaat Bukit Nyumbung, kami percaya Tuhan melihat dan memberi jalan terbaik atas setiap pergumulan kebutuhan hidup mereka. Penata layanan dalam jemaat senantiasa boleh Tuhan tata dengan bijaksana, agar pelayanan di sana semakin berjalan dengan indah, seindah rencana Tuhan atas kehidupan jemaat-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, kami masih berada dalam masa-masa virus corona ini. Kiranya Tuhan menjaga bahkan melawat kami semua dengan kasih-Mu, lindungan penyertaan-Mu, bahkan menjauhi kami dari segala virus ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dan merasakan kesehatan dan sukacita di dalam Engkau. Bahkan kami percaya ada banyak pengharapan dan semangat di dalam Tuhan yang mampu kami lakukan untuk menjalani setiap pekerjaan dan karya kami di ladang dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.